Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy students, successful master. Siswa senang, guru senang, orang tua senang, prestasi gemilang. Selamat datang kembali di video pembelajaran IPA kelas 7 bersama saya Bu Sinta. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi bab pertama di semester 1 ini, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Pada pertemuan kali ini, setelah belajar materi ini, kalian diharapkan dapat mengetahui yang pertama tentang objek IPA, dan yang kedua, kalian dapat mengukur massa dan juga panjang. Saya tampilkan dulu materi untuk kali ini. Nah, IPA itu berhubungan dengan alam sekitar. Nah, bagaimana cara kita mempelajari tentang lingkungan sekitar? Nah, dalam IPA ada 3 proses penyelidikan ilmiah. Yang pertama adalah mengamati atau observasi. Dalam proses pengamatan, ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung, berarti kita menggunakan panca indera kita. Misalnya, kita mengamati bentuk daun, berarti dengan menggunakan mata. Kita akan mempelajari atau mengetahui tentang rasa buah, berarti dengan menggunakan panca indera kita berupa mulut. Nah, kalau pengamatan tidak langsung, itu dengan bantuan, misalnya dengan mikroskop, loupe, atau bantuan alat lainnya. Nah, kemudian yang kedua setelah mengamati adalah membuat inferensi, yaitu menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati, lalu membuat prediksi. Kemudian yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Contoh dari mengkomunikasikan hasil dari penyelidikan ilmiah itu misalnya dengan presentasi, atau bisa juga dengan membuat tulisan laporan penelitian. Nah, seorang peneliti atau saintis itu harus memiliki beberapa sikap berikut ini. Yang pertama adalah jujur, kemudian teliti, sabar, objektif, dan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Nah, objek IPA yang kita pelajari yaitu seluruh benda di alam dengan segala interaksinya. Jadi IPA harus kalian ingat dan kita ingat bahwa IPA itu mempelajari tentang seluruh benda yang ada di alam semesta ini. Nah, kajian IPA kalau di SMP itu ada fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi dan antariksa atau astronomi. Kita lanjutkan sekarang dengan besaran dan pengukuran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Contoh, misalnya panjang. Menurut kalian, apakah panjang itu termasuk besaran? Kita harus ingat tadi definisi dari besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Sekarang kita lihat panjang. Apakah panjang itu bisa diukur? Tentu bisa kan? Dengan apa alatnya? Misalnya, untuk mengukur panjang itu kita bisa menggunakan penggaris, meteran, jangka sorong, dan mikrometer skru. Nah, kemudian apakah panjang itu dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan? Misal di sini saya contohkan panjang meja adalah 150 cm. Nah, dari pernyataan itu dapat kita lihat bahwa panjang itu merupakan besarannya. Kemudian 150 adalah angkanya dan sentimeter adalah satuannya. Nah, sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa panjang itu termasuk besaran
Karena yang pertama dapat diukur, dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Nah, sekarang coba tebak pernyataan berikut apakah termasuk besaran atau bukan. Yang pertama adalah waktu, yang kedua jenis kelamin, dan yang ketiga adalah suhu. Nah, sekarang kita lihat yang waktu dulu. Apakah menurut kalian, coba dipikirkan, apakah waktu itu termasuk besaran? Kalau iya, misalnya waktu itu bisa diukur dengan alat ukur apa? Nah, waktu itu bisa diukur dengan alat ukur misalnya jam atau stopwatch. Kemudian, apakah waktu bisa dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan? Tentu bisa, misalnya waktu 1 jam, 2 jam, 1 detik, 5 detik, 8 jam. Nah, satuannya apa? Di sini bisa jam, detik, menit. Nah, berarti kesimpulannya bahwa waktu itu termasuk besaran karena bisa diukur, memiliki angka dan satuan. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Nah, apakah menurut kalian jenis kelamin itu bisa diukur? Kemudian apakah jenis kelamin itu memiliki angka dan satuan? Nah, di sini jenis kelamin itu tidak bisa diukur. Alatnya apa? Tidak ada. Tidak ada alat untuk mengukur jenis kelamin. Kemudian jenis kelamin juga tidak bisa dinyatakan dengan angka dan satuan. Berapa jenis kelamin itu, angkanya apa? Tidak, karena jenis kelamin itu ada 2, ya, perempuan dan laki-laki. Jadi tidak ada angkanya dan tidak punya satuan. Sehingga kesimpulannya bahwa jenis kelamin itu bukan termasuk besaran. Nah, kemudian yang ketiga adalah suhu. Suhu itu apakah bisa diukur? Menggunakan alat ukur apa suhu yang biasa kalian ketahui? Nah, suhu itu bisa diukur dengan menggunakan alat ukur berupa termometer. Kemudian, suhu bisa dinyatakan dengan angka. Misalnya, kita mengukur suhu 0 derajat, 5 derajat, 10, kemudian 30, 38. Nah, satuannya adalah derajat Celcius. Nah, berarti di sini kesimpulannya suhu termasuk besaran. Yang harus diingat bahwa besaran itu cirinya dapat diukur, dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Sudah paham anak-anak? Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Sekarang kita lanjutkan tentang besaran. Besaran di sini ada yang namanya besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan oleh para ilmuwan. Kemudian, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok melalui jalan perkalian atau pembagian. Selain kedua besaran tadi, ada juga besaran skalar dan besaran vektor. Untuk besaran skalar dan besaran vektor ini nanti akan kalian pelajari saat di SMA. Kita mulai sekarang tentang besaran pokok. Besaran pokok pengertiannya adalah besaran yang telah didefinisikan oleh para ilmuwan. Contoh di sini ilmuwan telah mendefinisikan 1 meter. Arti dari 1 meter adalah jarak yang ditempuh dalam perjalanan cahaya di ruang hampa atau vakum selama 1/299.792.458 detik. Nah, untuk besaran pokok lain juga telah didefinisikan masing-masing. Untuk materi ini lebih lengkapnya nanti kalian akan dapatkan saat di SMA. Nah, yang harus kalian ketahui, besaran pokok itu ada 7. Yang pertama adalah panjang,
kemudian massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah yard. Besaran panjang memiliki satuan meter, biasa disingkat dengan M kecil. Yang kedua, massa itu memiliki satuan kilogram, disingkat K kecil, G kecil. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Waktu itu satuannya sekon atau disingkat dengan S kecil. Yang keempat, suhu. Suhu memiliki satuan Kelvin, disingkat dengan K besar. Yang kelima, untuk kuat arus listrik itu satuannya adalah ampere, disingkat dengan A besar. Yang keenam, intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, disingkat C kecil, D kecil. Dan yang terakhir, jumlah zat, satuannya adalah mol, disingkat juga mol. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua besaran pokok yang memiliki singkatan satuan dengan huruf besar, yaitu suhu dan kuat arus listrik. Kedua besaran ini memiliki singkatan yang berbeda dengan kelima besaran yang lain. Kenapa? Apa kira-kira kenapa mereka atau kedua besaran pokok ini harus memiliki huruf kapital? Hal ini dikarenakan karena satuan yang diambil ini berasal dari nama orang, maka satuannya dengan menggunakan huruf besar. Kemudian panjang itu bisa diukur dengan menggunakan alat ukur. Yang pertama adalah mistar atau penggaris, kemudian jangka sorong dan mikrometer skru. Yang kedua, untuk massa itu alat ukurnya berupa timbangan atau bisa juga dengan neraca lengan atau neraca Uhaus. Yang ketiga adalah waktu. Alat ukur waktu itu bisa jam, bisa juga stopwatch, atau kalau sekarang kalian bisa menggunakan HP untuk menghitung waktu. Kemudian yang keempat, suhu. Suhu ini alat ukurnya berupa termometer, bisa termometer raksa ataupun alkohol. Atau sekarang yang banyak digunakan karena sedang masa pandemi seperti ini namanya adalah termogan. Termogan itu biasanya digunakan untuk mengecek suhu tanpa harus bersentuhan langsung dengan fisik. Jadi seperti ditembakkan. Sekarang ini sedang banyak digunakan di mana-mana. Kemudian yang kelima adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu alat ukurnya namanya ampere meter. Yang keenam, intensitas cahaya itu alat ukurnya adalah lux meter. Dan yang terakhir adalah jumlah zat. Untuk jumlah zat ini pengukurannya tidak bisa secara langsung. Nah, untuk mempelajari bagaimana cara mengukur jumlah zat nanti akan kalian pelajari lebih lanjut saat di SMA. Nah, kalian tidak hanya harus tahu tetapi juga wajib dihafalkan karena ini penting untuk besaran pokok. Sekarang kita lanjutkan ke materi tentang pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan alat ukur. Di sini ada dua macam, yaitu tidak baku dan baku. Tidak baku itu maksudnya jika besaran diukur oleh orang yang berbeda, maka akan menghasilkan hasil yang berbeda. Contohnya misalnya mengukur panjang dengan jengkal dan hasta. Kemudian mengukur massa beras dengan kaleng. Yang kedua disebut alat ukur yang baku karena nanti siapapun yang akan melakukan pengukuran maka hasilnya akan sama. Misalnya mengukur panjang dengan penggaris, jangka sorong maupun mikrometer skru. Kemudian mengukur massa beras dengan neraca Uhaus. Lanjut. Nah, untuk melakukan pengukuran pun kita harus melakukan dengan tepat. Misalnya kita akan melakukan pengukuran menggunakan penggaris. Maka untuk melihat skala itu pun harus sejajar dengan skala yang diukur. Tidak boleh ke samping kanan ataupun ke samping kiri.
harus tepat sejajar dengan skala alat ukurnya. Nah, sekarang di sini kita akan melihat hasil pengukuran dari panjang dengan menggunakan penggaris. Nah, kita lihat di sini yang paling atas. Nah, ini ada angka pada penggaris yaitu 25 dan 26. Kemudian yang diukur itu adalah yang hitam di atasnya ini. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita lihat di sini, berarti itu menunjukkan 25, berarti ini 25 lebih dan 26 kurang. Nah, 25 lebihnya itu lebih berapa? Nah, kita lihat sekarang tiap satu skala ini adalah komanya 0,1, berarti tinggal kita hitung saja. Berarti ini 25,1, 25,2, 3, 4, 5, 6. Berarti hasil dari pengukuran ini adalah 25,6 cm. Apakah kalian sudah paham? Kalau belum, kita akan mencoba untuk hasil pengukuran yang selanjutnya. Yang di bawahnya atau di tengah, kita lihat skala pada penggaris menunjukkan angka 3 dan 4. Kalau kita lihat berarti hasilnya di sini berarti itu menunjukkan 4 lebih. Nah, tinggal kita hitung sekarang itu 4 lebih berapa. Nah, di sini tiap skala ini adalah 0,1. Kemudian skala yang kecil, paling kecil itu skalanya 0,05. Berarti nanti di sini akan kita dapatkan ini 4 lebih yang skala besarnya itu 1, 2, 3, berarti 4,35 cm. Bagaimana anak-anak? Sudah paham atau belum? Coba kita akan ulang pada contoh yang di bawahnya. Nah, kita lihat di sini skala yang ada pada penggaris atau angka yang ada pada penggaris di situ menunjukkan 9 dan 10. Kalau kita lihat di situ hasilnya adalah 10 lebih berapa. Nah, tiap skala ini 0,2, berarti hasil pengukuran dari penggaris tersebut adalah 10,2 cm. Bagaimana? Sudah paham kan sekarang? Kalau sudah, kita akan melanjutkan. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Berapa hasil dari pengukuran pada penggaris yang atas? Kita lihat ini berapa? Nah, kalau kita lihat berarti ini adalah 15. Lebih atau tidak? Itu tepat 15. Berarti hasil dari pengukuran ini adalah 15,0 cm. Kemudian kita lihat yang kedua atau yang di tengah. Di situ menunjukkan bahwa hasil dari pengukuran ini adalah 10 lebih. Lebih berapa? Skala yang terkecil itu menunjukkan 0,05. Nah, berarti hasil dari pengukuran ini adalah 10,05 cm. Terus untuk penggaris yang terakhir, di sini kita lihat itu berapa skalanya? 16. Ini berada pada 16. Nah, 16 rumah berapa? Tiap satu garis ini dia skalanya adalah 0,2. Berarti hasilnya adalah 16,2 cm. Sudah paham kan sekarang bagaimana cara mengukur panjang dengan menggunakan penggaris? Nah, kalau sudah, kita akan melanjutkan untuk mengukur panjang dengan menggunakan jangka sorong. Ini adalah gambar dari jangka sorong.
jangka sorong ini biasanya digunakan untuk mengukur, bisa untuk mengukur diameter atau kedalaman luar dan kedalaman dalam maupun kedalaman benda yang lain. Kita lihat bagian-bagian dari jangka sorong. Yang nomor 1, ini namanya tempat untuk mengukur panjang benda atau untuk mengukur diameter luar. Yang nomor 2, ini untuk tempat mengukur diameter dalam, misalnya seperti cincin. Yang ketiga, ini namanya tempat mengukur kedalaman. Yang keempat, ini kita lihat di sini yang angka 1, 2, 3, 4 sampai ke 17. Ini namanya adalah skala utama dengan satuannya adalah sentimeter. Kemudian yang nomor 5 atau yang di atas ini, nah ini juga skala utama tetapi dengan satuan inci. Yang nomor 6, ini yang di bawahnya skala utama itu namanya adalah skala nonius dengan satuan sentimeter. Yang nomor 7 di atas ini juga namanya skala nonius tetapi dengan satuan inci. Dan yang terakhir nomor 8, ini adalah namanya pengunci. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong? Yang pertama yaitu tentukan nilai skala utama yang berada di sebelah kiri 0 nonius. Kemudian yang kedua, tentukan nilai skala nonius yang lurus dengan skala utama. Contoh ya. Nah, contoh yang pertama. Yang atas ini ingat, yang angka-angka di atas ini namanya adalah skala utama. Kemudian yang di bawah ini namanya skala nonius. Nah, kita ulangi lagi cara mengukur yang pertama tadi, menentukan nilai skala utama yang berada di sebelah kiri dari 0 nonius. Nah, kita lihat di sini yang berada di sebelah kiri dari 0 nonius itu angka berapa? Nah, di sini di sebelah kiri berarti ini 3, tetapi kan di sini 3-nya 3 lebih berapa? Berarti kita lihat ini 3 lebih 1, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Berarti langkah pertama untuk skala utamanya di situ adalah 3,6. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan nilai skala nonius yang lurus dengan skala utama. Kita lihat yang bawah sekarang, yang angka bawah ya, yang di bawah ini yang lurus dengan skala utama itu yang mana? Kita lihat, misal ini angka 0. Apakah ini lurus dengan skala utamanya? Tidak, kan? Kemudian yang di sebelah kanannya, apakah setelah angka 0 di sebelah kanan itu juga lurus? Tidak. Kemudian lagi yang ini. Nah, apakah ini lurus? Ya, ini yang paling lurus dibandingkan dengan skala yang lain. Nah, berarti langkah kedua di sini kita hitung dari 0. Ini 0, kemudian ini 1, ini 2. Angka 2 kita letakkan di sebelah kanannya angka 6. Nah, berarti hasil dari pengukuran panjang dengan menggunakan jangka sorong ini adalah 3,62 cm. Apakah kalian sudah paham? Kalau belum,
Coba kita latihan untuk mengukur panjang dengan menggunakan jangka sorong. Kita ulang lagi pada contoh yang kedua. Perhatikan baik-baik. Kita lanjut ke contoh soal untuk mengukur panjang dengan menggunakan jangka sorong. Perhatikan untuk contoh soal yang kedua ini. Nah, di sini masih sama, ada skala utama yang berada di atas ini dan yang di bawah ini namanya skala Nonius. Yang pertama, kita akan menentukan nilai skala utama yang berada di sebelah kiri 0 Nonius. Nah, kita lihat di sini untuk angka pada skala utama yang berada di sebelah kiri, yang ada di sebelah kiri 0 Nonius adalah angka 9. Karena ini tepat angka 9, maka ini hasilnya yang pertama adalah 9,0. Nah, kemudian setelah itu kita akan melanjutkan langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu dengan menentukan nilai skala Nonius yang lurus dengan skala utama. Kita lihat angka yang bawah ini antara 0 sampai 10. Dilihat yang paling lurus dengan skala utama itu yang mana? Kita lihat. Perhatikan mulai dari angka 0. Apakah ini lurus dengan skala utama? Tidak. Nomor 1, tidak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini yang paling lurus kita lihat ini ada pada yang menunjukkan angka 8. Nah, berarti 8 ini kita letakkan di sebelah kanannya angka 0. Nah, berarti atau sehingga nanti hasilnya adalah 9,08 cm. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Kalau sudah, coba kita akan latihan untuk mengukur panjang dengan menggunakan jangka sorong bersama-sama. Yang pertama, yang sebelah kiri atas dulu kita lihat. Skala utama menunjukkan angka 2 dan 3. Nah, di sini kita lihat angka di sebelah kiri 0 itu angka berapa? 2. Nah, ini lebihnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti yang pertama ini hasilnya adalah 2,4. Nah, kemudian yang skala Nonius di bawahnya dilihat yang paling lurus dengan skala utama yang mana? Mulai dari 0 dilihat 0, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang paling lurus ini adalah angka 5. Angka 5 kita letakkan di sebelah kanannya angka 4. Jadi nanti hasilnya adalah 2,45 cm. Kemudian kita lanjutkan yang di sebelah kanannya. Masih sama, ini menunjukkan yang skala utama, menunjukkan angka 2 dan 3. Nah, kita lihat lagi skala utama yang berada di sebelah kiri 0. Itu angka berapa? Di sini angka 2 dan ada lebihnya, berarti 2, lebihnya berapa? Kita hitung, ini lebihnya 1, 2, 3. Berarti yang pertama adalah 2,3. Nah, kemudian kita lihat yang skala Nonius di bawahnya. Kita lihat yang bawah yang lurus dengan skala utama itu yang angka berapa? Kita lihat ya. Nol, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang paling lurus dengan skala utama adalah 6. Berarti tadi 2,3, terus yang 6-nya diletakkan di sebelah kanannya angka 3. Hasilnya adalah 2,36 cm. Sekarang kita lihat yang sebelah kiri bawah.
kita ambil angka skala utama yang berada di sebelah kiri 0. Nah, ini adalah angka 9. Berarti 9, berapa? Kita lihat lebihnya. 1, 2, 3, 4. Berarti 9,4. Nah, kemudian kita lihat skala nonius yang ada di bawahnya yang lurus dengan skala utamanya angka berapa? Kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata yang lurus dengan skala utama adalah 4. Berarti tadi hasilnya adalah 9,44 cm. Kemudian yang terakhir kita lihat masih sama caranya, kita ambil angka di sebelah kiri 0 nonius ini. Sebelah kiri 0 itu 9, komanya berapa lebihnya? Kita lihat di sini lebihnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 9,5. Kemudian kita ambil skala yang paling lurus yang bawah, yang skala utama yang lurus dengan skala utama. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 kita letakkan di sebelah kanannya angka 5. Jadi hasilnya adalah 9,59 cm. Sudah paham kan sekarang? Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk alat ukur berikutnya, yaitu mikrometer stroke. Mikrometer stroke ini biasa digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Nah, berikut ini adalah gambar dari mikrometer stroke. Kita lihat bagian-bagiannya. Yang pertama, ada skala utama di sini yang Ibu tunjukkan. Nanti bendanya itu untuk mengukur diletakkan di ini, di sini. Nah, kemudian ada skala putar atau skala nonius. Dan ini adalah silinder bergerigi digunakan untuk memutar. Nah, sekarang bagaimana cara pengukuran menggunakan mikrometer stroke? Yang pertama, caranya adalah menentukan nilai skala utama yang berada di depan skala putar. Kemudian yang kedua, menentukan nilai skala putar atau skala nonius yang tepat berada di tengah. Contohnya sebagai berikut. Tolong diperhatikan dan disimak baik-baik agar kalian nanti bisa memahaminya. Nah, sekarang kita lihat. Di sini sudah ada yang atas. Yang sebelah kiri ini namanya skala utama. Dengan tiap satu jenjang ini adalah 1. Berarti ini 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian yang bawah itu skalanya adalah 0,5. Nah, yang skala putar, cara membaca skala putar itu adalah dimulai dari bawah. Misalnya di sini 35, kemudian atasnya 36, 37, 38, 39, 40. Nah, sekarang kita lihat di sini cara membacanya. Yang pertama, kita lihat skala utamanya dulu. Nah, di sini menunjukkan 0, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena di bawahnya tidak ada lagi, berarti di sini hasilnya adalah 5,0. Kita tuliskan dulu. Kemudian setelah itu, langkah yang kedua, kita membaca skala putar atau skala nonius yang paling tepat berada di tengah. Nah, di sini kita lihat yang tepat berada di tengah menunjukkan garis ini. Berarti kita lihat dari bawah. Ini 35, 36, 37, 38. Nah, 38 kita letakkan di sebelah bawahnya angka 0. Nah, di sini 38 ini nanti kita letakkan di sebelah kanannya koma. Kemudian langkah selanjutnya tinggal menjumlahkan 5,0 ditambah 38. Hasilnya adalah 5,38 mm. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Kalau belum, Ibu berikan contoh lagi.
kita lihat sekarang untuk contoh yang kedua. Kita perhatikan pada skala utamanya. Di sini menunjukkan ini 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ke 4, koma. Nah, kemudian kita lihat di bawahnya, ini dia ada garis lagi, berarti menunjukkan 4,5. Nah, setelah itu kita lihat pada skala putarnya, menunjukkan angka berapa yang tepat berada pada satu garis dengan skala utamanya. Mulai dari bawah kita cara membacanya ini 10, 11, 12. Berarti tadi yang pertama 4,5 ditambah 11, 12. 12 kita letakkan di bawahnya angka 5 atau di sebelah kanannya koma. Nah, 4,5 ditambah 12. Hasilnya adalah 4,62 mm. Bagaimana anak-anak? Masih bingung? Kalau masih, Ibu berikan satu contoh lagi. Nah, contoh yang ketiga sekarang kita lihat lagi pada skala utamanya. Yang atas dulu kita lihat ini 0, 1, 2, 3. Berarti 3, karena ini di bawahnya masih ada garis menunjukkan berarti 3,5. Nah, 3,5 tinggal kemudian kita tambahkan pada skala putarnya menunjukkan angka berapa yang lurus dengan skala utama. Ini 0, 1. Nah, berarti tadi 3,5 ditambah 1. Nah, karena di sini angkanya hanya 1, maka di sebelah kanannya angka 1, di sebelah kirinya angka 1, kita tambahkan 0. 3,5 ditambah 0, 1. Nah, jika nanti pada skala putar itu angkanya berada pada angka rentang 1 sampai 9, maka kalian harus menambahkan angka 0 di sebelah kirinya. Tetapi jika pada skala putar itu menunjukkan angka 10 dan ke atasnya 10, 11, 12 dan seterusnya, maka tidak perlu ditambah angka 0 di sebelah kirinya. Ingat, yang ditambah angka 0 adalah angka antara 1 sampai 9. Nah, berarti di sini hasilnya 3,5 ditambah 0,1. Jadinya 3,51 mm. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ke latihan berikut ini. Yang pertama, mulai dari kiri dulu kita lihat. Yang pertama, kita lihat pada skala utamanya, ini ada berapa? 0, 5, berarti setelah 5 ini 6 ya. 6,0. Nah, 6,0. Kemudian kita lihat pada skala yang ada di skala putar yang lurus, menunjukkan angka ini yang lurus, berarti kita membacanya dari bawah 5, 6, 7, 8. Nah, berarti karena ini angkanya adalah 8 ditambah 0 di sebelah kirinya. 6,0 ditambah 0,8. Hasilnya adalah 6,08 mm. Kita lanjut ke latihan yang nomor 2. Skala utama menunjukkan ini 0, 1, 2, 3. 3, karena ini ada setelah angka 3 masih ada garis di bawahnya, berarti ini 3,5. 3,5 ditambah angka berapa? Ini 0, setelah 0 adalah 1. Nah, berarti ini sama karena dia angka 1, berarti ditambahkan 0 di sebelah kiri angka 1. 3,5 ditambah 0,1. Hasilnya adalah 3,51 mm. Latihan yang ketiga, kita lihat di sini sekarang. Ini yang skala utama atas menunjukkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,5 karena di bawahnya masih ada garis. 8,5 ditambah berapa? Nah, kita membacanya dari bawah ini 45, 46, 47, 48. Berarti 8,5 ditambah 48. Hasilnya 8,98 mm.
Kemudian untuk latihan yang terakhir kita lihat di sini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5,0 ya. Karena setelah angka 5 di bawahnya tidak ada skala lagi atau garis lagi. 5,0 ditambahkan yang lurus pada skala nonius ini, yang lurus dengan skala utama setelah 15, 16, 17. Maaf, ini bukan 12 tetapi 17. Berarti 5,0 ditambah 17. Hasilnya 5,17 mm. Sudah paham kan sekarang? Kalau sudah, kita lanjutkan pada pengukuran massa dengan menggunakan neraca tiga lengan atau neraca Ohaus. Berikut ini adalah bagian-bagian dari neraca Ohaus. Ada piringan wadah beban, di sini nanti bebannya diletakkan di sini, ada skrup atau knop, ada beban geser, kemudian ini untuk neraca tiga lengannya. Nah, bagaimana cara membacanya? Sekarang kita lihat cara mengukur menggunakan neraca tiga lengan. Yang pertama adalah tulis bilangan ratusan, kemudian yang kedua tulis bilangan puluhan, yang ketiga tulis bilangan satuan beserta angka di belakang koma kemudian dijumlahkan. Kita lihat contohnya di sini. Di sini menunjukkan ada 3. Kita pilih dari yang ratusan dulu, baru puluhan, kemudian satuan. Nah, ini yang menunjukkan. Nah, berarti di sini dia menunjukkan angka 100. Tinggal kita ambil 100, kemudian yang puluhan menunjukkan angka 20. Berarti 20 dan yang satuan menunjukkan angka 5. 5,0 karena ini tepat di angka 5. Nah, tinggal kita jumlahkan. 100 ditambah 20 ditambah 5, hasilnya adalah 125,0 gram. Nah, sekarang coba kita lihat soal berikut ini. Kita ambil yang ratusan dulu. Di sini menunjukkan angka 300. Berarti untuk skala yang ratusan 300, kemudian yang bawah menunjukkan angka 30 dan yang satuan menunjukkan 7,5. Berarti hasilnya adalah 337,5 gram. Nah, yang terakhir adalah konversi satuan panjang dan massa. Sepertinya ini sudah pernah kalian dapatkan di SD sehingga ibu tinggal mengulang saja. Nah, untuk panjang itu kita mulai dari kilometer dulu. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Sedangkan untuk massa, kilogram, hektogram, sampai ke miligram. Nah, cara untuk mengkonversikan itu, kalau misalnya naik, itu kan dibagi. Sedangkan kalau turun ke bawah, itu dikali. Contohnya, misal di sini kita ambil, ada 1,2 meter, ya. Dia berada pada meter, akan kita jadikan kilo. Naik berapa dari meter ke kilo? Kita lihat, kita hitung naik 1, 2, 3. Nah, berarti karena naik 3 ini dibagi 1000. Tiap naik 1 ini dibagi 10. Berarti karena ini naik 3 dibagi 1000. Jadi 1,2 dibagi 1000 atau hasilnya adalah 0,0012 km. Bisa juga ditulis dengan 1,2 kali 10 pangkat -3 km. Kemudian ada contoh lagi, misal 2,6 kilo. Akan kita jadikan milimeter. Turun berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena turun 6 berarti kita kalikan 1 juta. Karena tiap turun 1 kita kalikan 10, berarti kalau turun 6 kita kalikan 1 juta. 2,6 dikalikan 1 juta maka hasilnya adalah 2.600 mm, atau bisa juga ditulis dengan 2,6 kali 10 pangkat 6 mm. Sudah paham? Nah, sekarang kita lanjutkan subbab yang terakhir adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok melalui jalan perkalian atau pembagian. Contoh di sini besaran turunan itu ada volume,
luas, masa jenis, kecepatan, percepatan, daya, usaha dan energi, tekanan, daya, dan momentum. Nah, di sini luas itu diperoleh dari perkalian antara panjang dan lebar. Kemudian untuk volume juga diperoleh dari rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, berarti besaran turunannya itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok melalui jalan perkalian atau pembagian. Oke anak-anak, demikian materi untuk kali ini. Apabila materi ini bermanfaat, silakan untuk like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.